Tidak usah berlama-lama lagi teman-teman, di sini telah hadir di tengah-tengah kita sosok yang sangat luar biasa yang pastinya sangat dikenal di kalangan gereja. Yang pertama adalah Bapak Pendeta Dr. Josafat Mesak, Magister Teologi. Selamat malam Pak Shalom. Dan juga di sini ada Bapak Erwin C. Krisnanda yang selaku pemain musik, penulis lagu, arranger, produser, sound engineer, dan juga telah melayani musik selama 30 tahun. Shalom Pak Erwin. Selamat malam Pak Happy. Nah, teman-teman, ini luar biasa sekali. Malam ini saya berkesempatan untuk menjadi host dari bapak-bapak yang luar biasa, Sekum GBI, dan juga seorang praktisi musik selama 30 tahun pada bidangnya dengan banyak karya-karya lagu rohani yang luar biasa sekali ini. Mungkin pertama kali kita akan mulai terlebih dahulu dengan saya sangat penasaran sekali nih untuk dengan Bapak Pendeta Dr. Josafat ini perihal GBI ini terdepan sekali dalam memberikan tanggapan terhadap lagu-lagu gereja ini dan hak cipta. Nah, apa sih Pak yang melatar belakangi GBI ini menerbitkan surat ini Pak? Karena ini cepat sekali nih responnya gitu. Lagi rame-rame langsung ada surat gitu. Ya, jadi latar belakangnya itu tentu karena ada banyak gereja-gereja lokal di GBI yang menanyakan hal ini kepada sinode ya. Jadi ada kurang lebih kan kalau sekarang GBI itu 6.600 ya gereja lokal di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia itu. Nah, mereka itu kan bingung setelah surat ini kan cepat sekali ini beredarnya ya melalui medsos dan itu menimbulkan kebingungan. Karena itu pengurus pusat ya segera melakukan pembicaraan ya gimana supaya menenangkan itu ya, menenangkan jemaat-jemaat lokal itu karena responnya itu kan ada yang positif, ada yang negatif gitu kan ya, dan kalau nggak ditenangkan itu kan malah bisa berkembangnya jadi liar, jadi hoax dan sebagainya ya. Jadi kita meredam itu supaya janganlah ya, hal-hal ini nanti malah merusak tubuh Kristus gitu kan ya. Nah jadi itu latar belakangnya supaya semuanya menjadi tenang gitu ya. Ini berarti sangat luar biasa sekali ya teman-teman ya. Benar-benar GBI ingin jemaat tenang dari kondisi kekisruhan yang terjadi karena masalah rame-rame tentang lagu gereja dan hak cipta nih. Nah, di sini yang menarik lagi nih. Nah, pandangannya GBI kan tadi ada 10 hal ya yang dikemukakan. Nah, kalau dari pandangan Pak Erwin sendiri bagaimana nih Pak pandangan Bapak terhadap lagu gereja dan juga hak cipta ini Pak? Gitu. Dari Pak Erwin pribadi, Pak Erwin sendiri sebagai komposer, sebagai penulis lagu ini seperti apa nih Pak? Iya, sebenarnya mencipta lagu itu kita sebagai pencipta lagu bisa menciptakan lagu apa saja, gitu ya. Cuman khusus memang untuk lagu rohani yang terbaik itu adalah yang Tuhan idekan. Tuhan berikan ide karena memang ide itu tidak bisa dicari sebenarnya. Ide itu yang benar-benar murni ide itu di sebuah buku yang saya pernah baca, hanya ada dua, ide dari setan atau ide dari Tuhan. Nah, berarti kalau memang hal yang baik yang kita dapat, yang kita bisa lakukan, itu pasti dari Tuhan. Cuman, apa yang disebut lagu gereja, itu adalah lagu yang dinyanyikan di gereja. Itu spesifik sekali, padahal lagu itu banyak. Lagu rohani yang personal ada, seseorang membuat lagu personal kepada Tuhan juga ada. Bahkan di Alkitab pun dikatakan nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Berarti semua orang bisa bikin lagu sebenarnya. Jadi cuman nanti ini harus dibahas mengenai tentang karya cipta. Kemudian kalau menurut saya istilah saya adalah hak dan kewajibannya. Nah ini memang tidak bisa semua orang mengurusi haknya orang, dan kita ketika berusaha dengan haknya orang, kita punya kewajiban, nah itu semuanya
memang kemudian ada hukumnya, ada aturannya. Jadi memang menurut saya pengertian-pengertian itu harusnya bergulir secara dasar dan satu persatu, artinya harus mengerti dulu. Ini kan cepat sekali. Jadi begitu muncul langsung bicara license, izin. Yang kedua royalty. Sehingga basic dari pengertian tentang cipta. Karena cipta itu ada sebuah usaha ya, sebuah effort gitu. Melakukan sesuatu itu istilahnya ya akan ada keringat, mungkin juga ada berdarah-darah, ada satu keahlian dan sebagainya. Itu semua harus dihargai. Menurut saya yang paling utama adalah menghargai hasil karya cipta orang lain, dan hasil karya cipta itu adalah hak orang itu. Setelah itu baru kita harus mengikuti alurnya ya. Tapi startnya harusnya dari situ. Jadi intinya buat saya sebenarnya menciptakan lagu itu tidak hanya lagu yang di gereja saja. Itu segmen yang sangat artinya cuma satu segmen. Sedangkan menciptakan lagu bisa banyak macam. Saya pernah buat lagu untuk mama saya, walaupun belum pernah dipublish, tapi saya pernah buat gitu. Dan saya pernah buat lagu untuk sebuah tema yang sangat ada kata-kata Tuhannya begitu. Apakah kalau itu bukan tidak artinya bukan lagu gereja, bukan lagu rohani? Kan tergantung saya yang bikin itu. Saya waktu menulis lagu itu mendapat ide dari mana dan saya mempersembahkan lagu itu kepada siapa? Kan begitu ya. Nah, ini yang perlu menurut saya basicnya di situ dulu. Gitu Pak Erwin. Pak Erwin, ini menarik ya teman-teman. Tadi Pak Erwin sempat menegaskan tentang mencini dan sejarahnya hak kewajiban dan juga soal insight itu dapatnya dari Tuhan. Ini menarik sekali nih Pak. Dan kalau menyambung tadi Pak, yang statementnya Bapak tentang masalah karena Bapak menciptakan lagu, mendapatkan wahyu dari Tuhan menulis lagu tersebut gitu kan. Nah, berarti dengan kata lain bahwa sebenarnya kita harus garis bawahi dulu ya Pak, definisi lagu gereja itu apakah lagu yang dinyanyikan di gereja atau lagu yang dapatnya dari Tuhan, begitu ya Pak ya? Ya, betul. Nah, berarti kalau menurut Bapak sendiri nih Pak, dengan kategori sebagai lagu gereja ini adalah berarti kan semua yang didapatkan insight dari Tuhan, renungannya kita, hubungan kita sama pribadi, begitu ya Pak Erwin ya? Nah, kalau hal-hal seperti ini, apakah seperti yang dilakukan sama Iub gitu kan Pak, seperti yang dilakukan sama Iub sendiri yang ketika make lagu-lagu itu sangat bagus, sangat memberkati tubuh Kristus dan didapatkan dari gereja dan alhasil dipatenkan di dalam Dirjen Haki dengan sesuai undang-undang tersebut gitu. Nah, apakah arahnya harusnya seperti itu atau bagaimana nih menurut pandangan Bapak? Iya, jadi ketika seseorang karya cipta, menurut saya itu hak dia. Karena dia sudah membuatnya dari dia sendiri ya. Nah, itu sebaiknya memang didaftarkan. Karena ketika hal ini tidak didaftarkan, misalkan saya bikin lagu, saya nyanyi-nyanyi. Saya belum sempat mendaftarkan. Ada teman saya yang mengambil ide itu, dia bikin lagu, dan dia daftarkan. Ada kerugian di saya ketika saya membuat lagu itu, saya didaftar sama orang lain, diakui orang lain. Kalau misalkan tadi cuma diambil idenya, oke lah, mungkin dia mengembangkan. Kalau exactly persisnya, memang lagu itu didaftar sama dia, diakui punya dia. Nah, ini bisa terjadi. Bicara itu hak saya. Saya memproteksi hak saya dengan cara saya mendaftarkan karya cipta saya. Padahal saya pribadi bikin lagu selama ini karena saya membuat lagu artinya memang untuk lagu rohani untuk Tuhan, dan saya tidak punya sampai sekarang belum punya keinginan untuk mendaftarkannya. Jadi semua orang bisa pakai, bisa bahkan tadi saya cerita sama Pak Happy, ada lagu saya yang saya upload di YouTube, ternyata sudah ada yang mendaftarkan. Saya pun kalau saya tidak mengaku itu punya orang itu, maka lagu itu tidak bisa tayang di dalam YouTube saya begitu. Akhirnya saya terpaksa turunkan. Ini pengalaman sangat yang cukup pahit ya Pak Erwin ya. Lagu kita dinyanyikan orang lain, ini jadi haknya orang lain nih. Nah ini teman-teman mungkin berarti seperti yang tadi Pak Erwin katakan, kita harus mulai memisahkan nih
antara hak cipta dengan royalti. Selama ini kan kita selalu berpikir bahwa orang berbicara tentang hak cipta, berburu-buru berbicara tentang hak cipta itu adalah untuk dapat royalti. Ternyata belum tentu seperti itu ya Pak Erwin ya. Oke. Iya, enggak. Saya pernah ada kejadian, ada pengalaman teman saya itu mengcover ya, membuat sebuah lagu. Dia minta izin kepada pencipta lagunya karena itu ada di Amerika, jadi via email begitu. Ketika meminta izin, itu diberikan secara free izinnya itu. Jadi yang penting adalah copyright itu, artinya izin, license itu ya haknya orang yang punya karya cipta itu. Kita minta izin itu sudah buat saya satu standar yang baik ya. Memang harusnya seperti itu. Nah, selanjutnya nih, ini yang bikin menarik lagi adalah di sana ada pernyataan dari keputusannya, surat arahan dari GBI itu tentang mengenai keleluasan, lebih leluasa itu kalau ibadah dilakukan secara onsite dan offline gitu. Nah, ini bagaimana nih Pak Josafat mengenai perihal poin nomor 2 ini, begitu Pak? Mohon penjelasan ini Pak Josafat. Saya kira ya memang itu logis ya. Jadi artinya sesuatu yang lalu di media sosial kan ya, di YouTube kan, di apa ya, itu kan tentu akan punya dampak ya, apalagi kalau itu sudah masuk di dalam daftar lagu yang harus membayar royalti ya. Nah, tapi kalau itu dinyanyikan di rumah, ya saya kira itu untuk sendiri ya, atau kebaktian yang tidak disiarkan ya, kebaktian yang tidak ya, apalagi kalau misalnya di kampung gitu kan ya susah ya, sinyal tidak ada, kamera juga mungkin terbatas dan sebagainya, dan saya kira itu adalah hal yang biasa ya. Memang yang dianjurkan itu adalah ya kalau mau dimasukkan di dalam YouTube menjadi bisa video on demand gitu ya, itu ya harus memperhatikan hal-hal yang memang ada di negara ini ya, ada hukum-hukumnya dan sebagainya. Jangan sampai nanti kan lucu juga ya, gereja malah melanggar hal-hal seperti itu gitu kan ya. Nah, kalau tidak disiarkan itu lebih aman gitu ya. Saya kira itu. Pak Josafat, thank you. Ini teman-teman tadi saya underline ada satu statementnya Pak Josafat, ini menarik. Gereja ini tidak boleh tentang hukum gitu ya Pak ya. Gereja itu harus mematuhi hukum nih. Ini juga tadi mendukung statementnya Pak Erwin nih tentang bagaimana kita mengikuti rules yang sudah ada nih. Ini luar biasa sekali ya arahannya. Dan juga nih, ini untuk Pak Josafat dan juga Pak Erwin nih, mengenai cover lagu gereja. Nah, tadi kan sempat disinggung di dalam surat arahannya GBI ini, itu kalau nggak salah poin 7 tentang cover lagu gereja. GBI menyarankan tentang meminta izin lah gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Josafat nih, mengenai munculnya poin ini nih Pak, poin nomor 7 ini asal muasal apa nih Pak Josafat? Ya, saya kira itu kan etikanya mesti begitu ya. Ya, jadi seperti yang Pak Erwin tadi katakan ya, harus kita menghargai ciptaan orang, dan kalau itu mau di cover untuk keuntungan, jadi artinya kan ada orang yang cover lagu untuk supaya dia yang dapat duit kan. Ya, saya kira kalau enggak ya apa ya, kalau kita minta izin cengli ya itu ya. Jangan jadi orang bocengli ya. Maunya kita tapi pakai lagu orang, untungnya buat kita ya, itu nggak bagus juga ya. Jadi di dalam, saya kira dalam Alkitab itu juga termasuk kategori mencuri itu. Kategori mencuri, yes. Istilahnya itu copyright ya Pak ya. Istilahnya kan copyright. Jadi hak untuk mengcopy lah. Kalau mengcover berarti kan kita mengcopy punya orang. Itu ada hak dari orang yang di-copy itu. Itu dia harus dihargai dulu. Jadi caranya minta izin. Terus yang kedua disuruh ya tadi ya namanya ya di situ.
Ya itu Karena selama ini banyak YouTube eh, itu nggak ditulis atau nulisnya salah, Pak. ya memang kita juga menganjurkan ya supaya kalau di live streaming atau pokoknya masuk YouTube atau disiarkan itu ya menghargailah ya, kita menghargai penciptanya itu dengan menulis judulnya, penciptanya siapa ya. Dan saya kira itu kan ya tidak merugikan juga ya, cuman menulis Iya, saja nama itu kan menghargai juga. Nah, kalau kita menghargai karyanya, kita kan secara tidak langsung kan juga menghargai Tuhan ya, yang betul. memberikan di bidang ide untuk menciptakan lagu itu. Ya. Di YouTube itu memang secara platform itu yang terbaru ya. Kalau dulu kan kaset, CD, itu yang Yes. dihitung adalah kalau ini saya tidak membawa kepada royalti, tapi kalau tadi dibicarakan ini sudah mulai masuk ke ranah yang sekarang disebut monetizing ya. Ya, Jadi betul Pak. duit gitu. Monetizing itu. Nah, kalau dulu itu yang jadi duit kalau direproduksi jadi kaset atau CD. Yang hitung per keping. Makanya kalau yang bisa sampai berapa juta kopi. Nah, itu semua sudah terbayar oleh orang yang beli CD itu. Tanpa sadar kita bayar royalti itu dengan beli CD itu, kan begitu. Nah, sekarang masuk ke digital platform seperti Spotify, iTunes dan sebagainya, Apple Music. Nah, itu juga berbayar. Kita beli satu lagu berapa? Satu album berapa? Itu sama menggantikan fisik CD ataupun kaset zaman dulu. Sekarang jadinya file, beli file. Itu juga kita bayar. YouTube itu juga. Karena ketika kita cover dan orang view, nah suatu ketika sudah mencapai subscriber dan hours of view jam tayang, itu nanti jadi duit juga, monetizing juga gitu. Jadi saya kira tidak ada salahnya untuk mengakui karena keuntungannya banyak. Bisa terkenal karena lewat YouTube. Kalau dulu mau terkenal, Pak, itu harus rekaman. Rekaman tuh bayar ke studio. Semuanya jadi tidak mudah dulu untuk rekaman. Dulu belum ada home recording, belum bisa HP langsung rekam begini sudah bagus bisa langsung upload ke YouTube. Sangat mudah itu semua. Jadi ke YouTube itu memang ada beberapa keuntungan untuk kita yang mengcover ya. Jadi bisa terkenal, bahkan sekarang bikin apa aja bisa langsung berapa juta view. Saya sangat mengapresiasi ya. Bayangkan Sinode memberikan poin tentang cover lagu. Berarti itu sebuah, ya tadi dikatakan etika yang diajarkan kepada jemaat-jemaatnya. Padahal kalau enggak pun mungkin enggak apa-apa ya. Sinode besar kok ngurusi jemaat yang mengcover lagu kan enggak. Tapi ditulis di situ untuk mengikuti etikanya dan kemudian memberikan hak moral kepada pencipta lagu yang di cover itu. Ini semua sudah sangat baik ya, Pak Epi. Betul sekali Pak Erin. Gitu. Makanya ketika saya membaca surat, ketika menyampaikan surat itu saya langsung, wow ini luar biasa sekali gitu kan. Langkah Iya, yang sangat cepat dan benar-benar Sinode GB perlu diapresiasi yang sebesar-besarnya ya atas iya, keputusan yang dan juga hal yang sangat sepele padahal ya Pak mengcover lagu. Karena saya juga ada di YouTube dan Pak Erin juga ada di YouTube gitu kan dan untuk monetizing itu perlu namanya 7.000 jam tayang dan juga 1.000 subscriber pertama kalau saya tidak salah ingat ya Pak Erin ya. Dan iya, itu iya benar-benar betul. dari sana baru dihitung memang ada dihitung ya pendapatan dari yang namanya viewernya tadi. Berapa kali di view dan berapa lama ya Pak Iya, Erwin? Gitu. iya betul. Nah, ini berarti dengan kata lain adalah Sinode GB mengarahkan secara tidak langsung mengarahkan sesuai undang-undang mengenai namanya hak moral dan juga hak ekonomi gitu kan. Ini diarahkan semua untuk menghargai undang-undang ini. Nah, dari pandangan Pak Erwin sendiri Iya, sebagai pencipta lagu, tadi kan Pak Erwin sempat singgung namanya hak dan kewajiban juga gitu kan yang sebagai pencipta lagu. Nah, dari pencipta lagunya sendiri itu kewajibannya apa sih Pak yang harus diperhatikan gitu Pak? Sebelum mendapatkan hak moral dan hak ekonomi dari orang yang mendengarnya atau orang yang mengcovernya begitu Pak Erwin. ya kewajiban kita yang membuat lagu ya buat lagu yang terbaik dong. Lagu yang bagus, yang disukai orang, dan itu tidak mudah loh. Tidak mudah. Sekarang kita buat lagu, apakah dengan mudah bisa disukai orang? Dengan mudah bisa dinyanyikan oleh banyak orang? Tidak mudah.
Dan memang saya akui salah satu yang membuat itu menjadi dinyanyikan, disukai, yaitu urapan Tuhan. Ketika seseorang ini mencipta lagu dengan sungguh-sungguh, dia punya kemampuan yang Tuhan beri, dia memakai talentanya untuk mengembangkan ide dari Tuhan tadi, dan ketika dia bersungguh-sungguh mengerjakannya, Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati, maka lagu itu menjadi booming. Artinya disukai dinyanyikan oleh semua orang. Orang jadi senang nyanyi, diberkati, waktu nyanyi dapat sesuatu. Nah, itu semua kan kerjasama dari hal-hal yang baik. Dari ide Tuhan, seorang yang menerima ide itu dan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, kalau dia tidak punya kemampuan, bagaimana dia bisa menjadikan lagu itu bagus? Ada perjalanan yang membuat bisa dikenal orang. Kemudian ada worship leader yang mengajarkan kepada jemaat. Ada pemusik yang mengiringi lagu itu. Ada jemaat yang suka menyanyikan lagu itu berkali-kali. Di rumah nyanyi, oh nanti istrinya, anaknya ikut nyanyi semua. Terus waktu mesbah keluarga, diajak nyanyi sama-sama. Itu semua kan hal yang baik. Saya kira kewajibannya adalah ya harus punya kemampuan meminta untuk bisa membuat lagu yang baik. Padahal tidak kemungkinan, kadang-kadang ada ya, kalau diperhatikan, ada lagu yang diciptakan bagus, kemudian sudah, orang itu tidak pernah bikin lagu lagi. Ada. Jadi kadang-kadang juga ada yang, kalau dia bilang kebetulan, saya juga nggak ngomong kebetulan ya. Tuhan memberikan ide kepada dia. Tuhan mempercayakan hal yang baik ini kepada dia. Waktu dia juga dia minta sama Tuhan, Tuhan memberi. Kan Tuhan katakan mintalah, maka engkau akan menerimanya. Lah, jadi seseorang yang minta sama Tuhan bisa saja dapat lagu yang bagus. Banyak loh kejadian seperti itu. Jadi seseorang membuat lagu cuma satu, bagus, bikin lagi nggak bisa, atau bikin banyak nggak ada yang bagus juga ada. Nah, ya, jadi kita harus menghargai semua proses ini. Gitu, Pak. Ya, itu menarik sekali ya Pak Erwin ya. Dan ini ada satu komen dari Bapak Marcel. Dia menulis begini, setuju sekali, lagu dari Tuhan bukan untuk bisnis. Nah, ini saya mau nanya pendapatnya Pak Erwin nih, sebagai pencipta lagu. Apakah Wah, bisa dikatakan menulis lagu, masukin dapat dirjen hak, dapat hak cipta, dan nanti dapat royalti juga? Apakah ini termasuk bisnis di dalam hal ini, Pak? Apakah ini bisa dan tidak berkenan dari sisi dari apakah namanya mengkomersilkan karunia tersebut, Pak Erwin? iya. Wah, saya mesti hati-hati nih ngomongnya. Karena diarahkan ke bisnis. Gini ya, Pak. Kalau Yes. bisnis, kalau saya mau bisnis bikin lagu, tiap lagu, saya bikin lagu tiap hari, bagus dah bagus saya bikin, ada ide saya bikin, saya mau bikin lagu setiap hari, mau bikin 10 bisa, karena saya pemusik. Tapi saya tidak lakukan itu, karena saya tahu bahwa lagu yang baik itu bukan yang pasaran yang saya bikin dengan mudah. Saya butuh perenungan, saya butuh menyatukan antara kata-kata dan tema, saya butuh melodi yang paling tepat, yang paling bagus untuk kata-kata tertentu. Itu semua tidak mudah, Pak. Jadi, kalau dikatakan mau berbisnis, saya harus balik bahwa ini adalah hasil jerih payah. Satu. Yang kedua, kita tahu bahwa di dalam melayani Tuhan, itu ada imam-imam yang ditetapkan, dipilih oleh Tuhan. Termasuk di dalam melayani musik. Termasuk menciptakan lagu untuk jemaat. Kalau zaman dulu, waktu Israel, orang-orang yang dipilih untuk melayani secara khusus, dalam bidang yang khusus, terutama musik, itu juga ada dalam Bani Lewi. Di mana Bani Lewi ini hidupnya dibiayai atau dihidupi oleh 11 Bani yang lain. Jadi dia khusus hidupnya seperti pendeta, tapi dia hidupnya melayani di bait suci, bait Allah. Nah, saya berpikir bahwa kalau sekarang semua orang harus dikhususkan seperti itu, siapa yang biaya hidupnya? Harusnya gereja dong, karena dia melayani Tuhan. Memang pencipta lagu bisa di full timerkan di gereja, sehingga dia bisa khusus mencipta lagu. Dia cari lagu seperti seorang pendeta mencari ide khotbah. Di Indonesia saya kira nggak ada. Tapi saya tahu ada satu namanya Lynn DeShazo, sempat saya kenal, itu di Amerika. Hidupnya setiap hari berdoa, baca firman, menyembah Tuhan, untuk cari lagu dari Tuhan. Dan orangnya bagus sekali. Kalau dia tidak dapat sungguh-sungguh dari Tuhan, nggak dijadiin lagu sama dia.
Lah terus mau makan apa orang ini? Kalau dia harus dapatnya hanya kalau jualan lagu. Akhirnya dia diambil oleh Hosanna Integrity Music menjadi eksklusif songwriter. Maka dia dibiayai hidupnya untuk dia tetap ada dalam kebenaran mencari lagu Tuhan. Tapi kompensasinya, kalau dia dapat lagu, harus dikasih lagu, ya wajar dong. Nah, jadi buat saya, Imam Lewi harusnya dibiayai oleh gereja. Tapi kan tidak semua bisa begitu. Maka ketika seseorang yang tidak ada di dalam full time gereja, dan dia mau hidup di dalam, ini kita bicara positif ya, artinya tidak bicara ekses ya. Bicara bahwa dia mau sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam hidupnya, harus ada jalan lain yang membuat dia bisa eksis di situ, Pak. Yang namanya seniman tuh begitu, ya. Nah, ada jalan lain yang bisa membuat dia hidup, yaitu royalti. Sedangkan hal ini, maaf saya ngomong, kalau di Amerika, ini saya bilang sama Pak Epi, publishing yang tua, yang tertua mungkin di dunia, itu mulai tahun 1913 atau 14. Loh, berarti dari tahun itu sudah ada kesepakatan, ada standar mengenai karya cipta, hak cipta. Sudah ada. Jadi itu bukan hal yang baru, terus sekarang, oh cari duit. Jadi saya tidak bicara mengenai royaltinya dulu, saya bicara mengenai hak ciptanya dulu, tapi kalau ada yang bisa mengelola itu, maka itu akan menjadi berkat buat orang-orang yang harusnya diberkati oleh kemampuan dia untuk melayani Tuhan. Mungkin bapak-bapak tahu juga ya, anak-anaknya The Beatles, anak-anaknya Elvis Presley mungkin. Mereka mungkin tidak usah kerja hidup. Dari mana? Dari royalti. Ya, jadi itu umum. Satu lagi terakhir, kalau di lagu rohani di luar negeri itu sekitar tahun 70 ada yang disebut Christian Contemporary Music. Kalau kita bicara lagu gereja yang lama mungkin wah itu sudah apa ya semacam warisan. Artinya ada lagu yang tidak kalau dalam berapa lama tidak ada yang ngaku itu yang punya siapa lagu itu akan menjadi public domain namanya. Jadi bebas kita bisa pakai. Tapi kalau ada heritage-nya misalnya Elvis Presley, terus yang pegang sekarang license-nya anaknya. Nah, dia taruh di publishing tertentu. Kemudian publishing mendaftarkan kepada kolektorsnya. Maka akan berjalan itu royalti. Semua yang memakai lagu itu akan harus membayar royaltinya. Nah, dalam Christian Contemporary Music, itu yang mulai Christian. Itu dulu pemusik sekuler. Begitu dia masuk dia mulai punya ide membuat Christian Contemporary Music, CCM, itu sudah langsung berjalan semua standar yang ada di dalam sekuler. Dan mereka hidup. Kalau bapak-bapak tahu namanya Michael W. Smith, itu sampai sekarang dia tetap eksis melayani Tuhan, bikin album juga. Dia kalau bikin album, sekali bikin di dua kaki, dua publisher, Pak. Jadi ada yang di rohani, ada yang di sekuler. Jadi album yang sama itu bisa keluar di dua dunia sekuler dan rohani. Nah ini semua adalah, buat saya adalah hikmat-hikmat yang membuat mereka tetap melayani. Michael Smith sampai sekarang bikin lagu rohani. Eksistensi mereka bisa dijaga, hidup mereka bisa berjalan baik dengan adanya pengelolaan hak karya cipta ini. Begitu, Pak. Ya, jadi teman-teman ini ada 3 poin yang saya garis bawahi. Poin pertama mengenai namanya tentang hak cipta ini, ketika seseorang ada karunia roh, karunia dalam ciptakan lagu, terus dia mematenkannya bukan sekedar karena dapatin royaltinya tadi penekan Pak Aaron, namun untuk kayak untuk membandling, bisa dikatakan seperti itu Pak Aaron, membandling bahwa itu memang karyanya dia yang Tuhan ilhamkan ke dia. Nah, poin kedua yang saya garis bawahi dari Pak Erwin ini adalah tadi berkat yang Tuhan berikan lewat royalti itu sebenarnya bukan bentuk, tidak bisa dikatakan bentuk bisnis, melainkan itu adalah berkat daripada Tuhan untuk memudahkan dia memenuhi kehidupannya. Seperti itu ya Pak Erwin ya. Dan yang ketiga adalah tadi mengenai Christian kontemporer. Nah ini menarik sekali nih, karena Christian kontemporer ini kayaknya sesuai dengan ada
salah satu poin di suratnya GBI nih tentang lembaga Kristen non-profit nih. Nah, ini kita akan diskusi lebih lanjut nih teman-teman. Nah, dari Pak Pendeta Josafat sendiri mengenai tentang karya roh dalam menciptakan lagu, dia menciptakan lagu terus dapatkan royalti, ini pandangannya Pak Pendeta Josafat seperti apa sih Pak? Apakah benar, apakah boleh, atau sebenarnya pamali gini? Pak Pendeta Josafat, silakan Pak. Hubungannya dengan karunia ya. Betul Pak. Ya, jadi memang ada talenta, ada karunia ya. Yes. Talenta itu bakat ya, dari lahir mungkin dibawa karena dia tinggal di keluarga pemusik, jadi dia bisa musik, itu talenta ya. Tapi kalau karunia itu kan pemberian Tuhan ya. Dan pemberian Tuhan itu namanya diberi ya, sekali-sekali juga bisa diambil kan. Gitu ya. Jadi bagaimana kita menggunakan karunia itu dengan baik ya. Jadi ya ini sebetulnya kembali kepada motivasi daripada manusianya ya. Manusianya itu motivasinya apa? Apakah dia mencipta lagu memang untuk Tuhan ya, seperti tadi disampaikan Pak Erwin itu ya. Memang khusus untuk Tuhan, atau memang ya memang mau untuk mencari kehidupan gitu ya. Nah, saya kira itu ya di dalam dunia musik sih sah-sah aja ya, sah-sah saja ya. Nah, tetapi perlu kita pikirkan juga bahwa ya kerendahan hati kita itu kan akhirnya kelihatan ya di situ ya, dalam motivasi kita itu. Dan tentunya saudara-saudara, saya pikir kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan ya, maka ya juga termasuk dalam mencipta lagu untuk Tuhan, maka Tuhan itu tidak akan membiarkan kita gitu ya sampai kekurangan sekali, enggak akan lah ya. Tuhan bisa memberikan berkatnya itu melalui berbagai cara gitu ya. Salah satunya tadi ya bagus tuh ya Pak Erwin bilang, kalau bisa ya dijadikan full timer memang. Nah itu, cuman masih jarang di Indonesia tuh, masih jarang gitu ya. Nah, tetapi akhirnya ya mungkin satu saat akan bisa begitu ya. Jadi ya kita menghargailah para pencipta lagu itu ya. Ya kita sih berharap begini, bahwa ada kerjasama yang baik antara gereja dan pencipta lagu ya. Jadi gini, gereja itu juga berkembang di dalam puji-pujian ya. Jadi selalu ingin ada lagu baru gitu kan di dalam gereja ya. Nah, jadi gereja membutuhkan pencipta lagu gitu kan. Tetapi sebaliknya pencipta lagu juga membutuhkan gereja. Untuk apa? Untuk bisa mempopulerkan lagunya. Ya toh, kalau nggak ada gereja atau jemaat yang menyanyikan, ya udah, jadi tersimpan aja, karena nggak ada yang menyanyikan kan. Nah, jadi dalam hal ini saya kira mesti ada kerjasama yang baik antara pencipta lagu dan gereja itu. Dua-duanya saling membutuhkan kan sebetulnya. Siap, Pak Pendeta Josafat, thank you so much. Ini jadi teman-teman, ini sangat menarik sekali penjelasan beliau bahwa ya berarti karunia itu pemberian Tuhan dan orang dinilai dari motivasinya. Ini yang harus kita bersama-sama garis bawahi, motivasinya nih. Nah, tadi disinggung juga sama Pendeta Josafat ini mengenai yang namanya ketika ada sinergi antara penulis lagu, praktisi lagu tersebut dengan gereja. Nah, kita balik ke Christian kontemporer yang tadi sempat disinggung Pak Erwin. Nah, kalau saya tidak salah ingat itu ada di poin nomor, sebentar Pak, kalau nggak salah poin nomor 5 pada poin nomor 6 ya Pak ya, tadi dari GBI bahwa adanya sebuah lembaga non-Kristen yang mengakomodir tentang si hak cipta ini, tentang lagu-lagu ini begitu ya. Dan ya ini dari pandangan Pak Erwin sendiri, mungkin nggak sih Pak Kristen kontemporer ini diterapkan di Indonesia? Gitu. Apakah possible menurut Pak Erwin sendiri? Ya, tapi istilahnya yang tadi saya sampaikan, Christian Contemporary Music itu adalah contoh ya. Contoh di Amerika. Kalau di Indonesia sekarang yang muncul ya,
yang diisukan adalah lagu-lagu yang dinyanyikan di gereja tadi. Jadi lagu rohani, kan lagu rohani tidak hanya yang di gereja ya. Misalkan kalau zaman dulu bikin album 10 lagu, mungkin dinyanyikan yang bisa dinyanyikan oleh jemaat mungkin 1-2 lagu. Ada yang dipaksain 1 lagu. Tapi bisa-bisa 6 atau sampai 7 lagu itu tidak dinyanyikan di gereja. Kecuali saya memang memproyeksikan diri bikin lagu-lagu untuk nyanyikan gereja. Berarti saya mencari bagaimana caranya lagu saya dinyanyikan gereja. Kalau kita lagu yang murni ya, saya kira tidak akan mengusahakan seperti itu. Tidak akan cari-cari begitu. Jadi dia akan benar-benar mengalir gitu ya. Jadi contohnya yang tadi saya cerita Lindis Yasu, kalau lihat dia dari albumnya, itu tidak semua lagu bisa dinyanyikan ke gereja. Jadi memang sebuah perenungan di mana semua orang Kristen akan larut dalam perenungan yang sama dengan pencipta lagu tersebut. Jadi benar-benar ini sebuah karya cipta seseorang. Jadi kalau dihubungkan terlalu dengan gereja, tadi saya catatkan dari awal, hanya satu segmen lagu yang berafiliasi dengan gereja. Tapi banyak lagu rohani, bahkan lagu yang mungkin juga tidak rohani yang bisa diciptakan oleh orang yang sama. Dan nggak apa-apa sebenarnya itu ya. Bukan berarti kalau seseorang nggak bikin lagu rohani terus dia jadi nggak rohani gitu. Nggak juga gitu ya. Tergantung kepada motivasi tadi. Saya mau bikin lagu dari ide dari Tuhan yang saya dapat secara merema dan saya buat itu sebagai sebuah ekspresi saya, atau saya dapat order bikin lagu untuk buatin lagu untuk PON misalnya, kan boleh juga saya. Nah, ini yang benar-benar adalah sekuler. Balik lagi ke yang Bapak tadi tanyakan, bahwa kalau sekarang, tadi saya jelaskan sedikit ya, dari pencipta sebaiknya mendaftarkan. Nah, mendaftarkan ini kalau secara pribadi ke Haki, tapi kalau dia mau dikelola, jadi dia tidak bisa ngelola sendiri nih, lagu saya ini, saya tidak tahu mesti seperti apa. Saya bisa percayakan lagu-lagu saya kepada yang namanya publishing. Seperti IUP itu. Publisher itu ya yang mempublish, yang mengumumkan lagu ini loh punyanya ini. Nah, yang memastikan bahwa lagu ini terproteksi, terumumkan dengan benar, ya publisher ini. Nah, yang mengkolek royalti, nanti yang publishing ini harus mendaftarkan juga untuk bisa dikolek oleh si kolektor itu. Nah, sementara ini untuk kolektor royalti memang khusus untuk rohani nggak ada. Nah, masalah nanti akan dimunculkan atau tetap ikut. Kalau sekarang ikut yang sekuler, mungkin aturannya akan ikut sekuler. Nah, itu mungkin yang mungkin ditentang oleh gereja. Tapi kalau nanti akan terjadi kesepakatan saling bisa bicara antara pencipta dan gereja dan punya sebuah kesepakatan bagaimana saling menghormati, saya kira begitu ya. Karena katakan ke gereja pun butuh lagu-lagu yang baik untuk dinyanyikan. Ya, sekarang gereja yang membuat lagu sendiri itu bagus. Artinya memunculkan banyak potensi baru, talenta-talenta yang harus dikembangkan untuk membuat lagu. Tapi kan bukan berarti dengan begitu terus akhirnya tidak mau nyanyi lagunya orang yang bukan dari gerejanya. Itu kan juga bukan seperti itu gitu ya. Kalau memang lagu itu memberkati, kayak sekarang lagu itu kita nyanyikan, kita diberkati. Berarti kita berterima kasih kepada orang yang menciptakan lagu itu. Kok kamu mau dipakai Tuhan? Kok sampai kamu bisa menyerahkan talentamu buat Tuhan, sampai kamu bisa bikin lagu yang memberkati saya? Nah, itu kan sebuah poin juga gitu ya. Balik lagi kepada yang tadi ditanyakan, ada kemungkinan kalau memang nanti akan dikelola secara lebih, saya nggak bicara rohani ya, tapi lebih sepakat gitu ya. Ada pertemuan sepakat antara gereja, pencipta lagu, dan ada pengelolanya, saya kira akan baik. Semuanya akan mendapatkan porsinya masing-masing, saling menghargai gitu Pak Yodi. Siap, Pak Erwin. Thank you so much, Pak. Nah, kalau dari Pak Pendeta Josafat, kalau boleh tahu poin ini, ternyata poin nomor 8 itu, Pak. Kira-kira yang melatar belakangi poin 8 ini muncul seperti apa sih, Pak? Apakah karena GBI melihat bahwa gereja-gerejanya GBI ini karena sangat banyak, 60.000 gereja kalau saya tidak salah ingat, 6.000. mereka berusaha masing-masing. 6.000 ya, Pak ya? Nah, 6.000 gereja. 600 lah. Oke, 6.600 itu berusaha, semuanya berusaha mendapatkan mengkontak
UP atau mengkonteks semua perusahaan publishing satu-satu gitu kan? Apakah karena kendala itu atau ada hal lain yang melatar belakangi Pak munculnya ide adanya lembaga Kristen non-profit yang bisa mengelola ini begitu Pak? Ya, kita sih berharap ya, di situ kan ditulis kami kita berharap supaya ada lembaga itu ya. Ya, Kalau dari pengalaman mungkin ya Pak Erwin lebih pengalaman itu ya dengan hal-hal seperti itu. Tapi ada satu hal yang menarik ya, mungkin dari paparannya Pak Erwin itu, apakah kita pada akhirnya harus memisahkan ya lagu jemaat dan lagu rohani yang memang ya lagu-lagu yang diciptakan untuk Tuhan, tapi kan tadi Pak Erwin bilang ada lagu yang sebetulnya tidak bisa dinyanyikan jemaat. Karena misalkan dia terlalu ruwet, terlalu panjang, atau terlalu kata-katanya terlalu banyak gitu ya, sehingga susah dihafal gitu ya. Nah, saya sih berharap ya sebetulnya kalau lagu jemaat yang betul-betul bisa dinyanyikan lagu jemaat, ya please lah dirilis gitu ya. Dirilis untuk ya bebas menyanyikan ya. Tapi kalau lagu-lagu yang memang diciptakan itu lagu untuk apa ya personal gitu ya, mungkin itu yang sih berharap di Indonesia itu adalah yang mengurus lagu-lagu rohani dan bagaimana apakah itu nanti ada royalti atau enggak itu kan diurus oleh lembaga ini gitu ya. Saya kira itu dan ya lagu-lagu itu kan banyak juga ya yang artinya yang kita bebas memakai karena penciptanya tidak meminta royalti ya. Meskipun didaftarkan, tapi dia nggak minta royalti. Ada juga yang begitu kan. Dan itu saya kira ya kita hargai juga mereka itu ya. siap. Pak Pendeta Josafat, thank you so much. Dan seperti tadi Bapak sempat katakan juga mengenai lagu gereja, lagu jemaat, dan juga yang sempat juga disinggung Pak Erwin juga tentang, dan juga Pak Pendeta Josafat tentang banyaknya gereja sekarang jadi belum seperti berlomba-lomba menerbitkan lagunya sendiri gitu kan, halangannya sendiri. Nah ini maka ditorsi nih kalau menurut pengamatan Pak Erwin dan Pak Pendeta Josafat bagaimana? Apakah ada ditorsi yang menjadi memecahkan tubuh Kristus gitu kan? Demi ya karena masalah hak cipta ini alhasil gerejanya jadi ini lagu gereja saya gak perlu dinyanyikan gereja ini gitu kan karena kita menyanyikan lagu gereja mereka aja ada cipta ada izin-izin yang harus lulus. Apakah ada distorsi seperti itu nih Pak? Pak Erwin dulu lah Ya jawab. Pak Erwin silakan Pak. Kalau sebagai encouragement untuk semua orang bisa mencipta lagu, membuat lagu buat Tuhan, saya pernah bikin sebuah perenungan gitu di dalam YouTube saya mengenai kalau nyanyian baru itu adalah perintah dari Tuhan dan itu disuruh untuk semua orang loh. Ditulis di Alkitab berarti yang baca itu semua disuruh sama Tuhan. Jadi kita semua sebenarnya bisa bikin nyanyian baru. Tapi apakah nyanyian baru yang muncul dari masing-masing kita itu hanya bisa dipublish menjadi lagu jemaat? Ya jujur aja gini Pak ya, tiap kemudian bikin lagu, dia pasti kepingin lagunya dinyanyikan. Ya gampangnya ngomong pingin terkenal lah. Masa nggak seneng? Lagunya sama, itu laguku. Itu sebuah jadi intinya itu nggak usah royalti pun cukup untuk kami pencipta lagu ketika diakui dan disukai lagunya. Jujur aja itu sudah sebuah apa ya cukup lah gitu ya. Nah kalau masalah yang royalti semua itu saya kira satu pembahasan yang cukup terpisah menurut saya. Nah jadi untuk nyanyian baru yang artinya berlomba-lomba membuat itu tidak salah. Tapi kalau sekarang karena kondisi ini kemudian semua buat lagu supaya tidak nyanyikan lagunya orang, saya kira juga kurang baik ya. Aja kita eksklusif. Nah, kalau semula eksklusif di gereja sendiri lagunya sendiri terus yang saya sendiri terus ya pelan-pelan akan terjadi perpecahan. Pelan-pelan akan menjadi kompetisi. Saya kira
akan ada ekses seperti itu. Jadi saya kira jangan sampai kehilangan apresiasi kepada apresiasi yang murni, objektif gitu ya. Bahwa memang lagu ini paling cocok. Saya kalau bikin list untuk sebuah pujian itu kan kita melihat tema ya. Nah, waktu setelah dapat tema, saya akan memilih lagu-lagu yang sesuai dengan tema itu kan dalam satu set pujian begitu, satu ibadah. Nah, waktu milih lagu-lagu itu tidak mudah. Dipaksakan untuk milih lagu yang ada di gereja saya. Terus saya tahu ada lain yang lebih pas. Waktu saya mimpin dengan lagu itu, ya, lebih lega, lebih ya paksain. Akan ada. Gak boleh pakai lagunya orang, pakai lagu sendiri. Bikin sendiri. Apakah setiap kali saya mempunyai satu tema harus bikin lagu? Enggak juga. Saya orang mencipta lagu, tapi saya sampaikan bahwa tidak mudah membuat lagu yang baik. Padahal kalau saya suruh bikin ya bisa. Saya bikin sembarangan mungkin buat bapak-bapak bagus. Saya tahu bikin lagu. Tapi saya pribadi yang bisa bikin lagu, saya bilang nggak mudah untuk bikin lagu yang tepat, yang match, yang sesuai gitu. Maka balik lagi, ketika saya milih setlist lagu-lagu saya dalam satu ibadah dengan tema yang saya dapatkan dari Tuhan, waktu saya milih lagu, kadang-kadang ini lagu terakhir harus lagu ini. Ini yang paling tepat, ini akan memuncak, akan menjadi klimaks dari pujian. Nah, dari sini terus kita menyembah sama-sama. Loh, hal-hal ini nggak bisa dibatasi dong, Pak. Dan orang karya juga. Ya orang kita hormati dan kita akui. Nah, kita mengakui bahwa lagu itu bagus. Lagu itu yang cocok. Yang patut untuk pakai. Kenapa? Itu terus. Jangan karena itu bayar. Itu saya kok gimana ya? Nah, jujur aja, sebenarnya kalau ini bisa dibicarakan, saya kira amount of money itu relatif ya. Bicara mahal tidak mahal, mungkin bisa lebih mahal kita beri peralatan sound system, peralatan alat musik, atau mungkin memberikan persembahan kepada pemusik-pemusik di gereja, mungkin bisa lebih mahal daripada kita katakanlah bayar royalti lagu mungkin. Saya nggak tahu berapa. Tapi dengan ini saya percaya sebuah pelajaran besar untuk para publisher dan kolektor bahwa mereka harus sangat mempertimbangkan bagaimana untuk bisa diapresiasi. Kalau mereka nggak bisa dengan wise, dengan bijaksana menentukan ini, ya buyarlah semua ini. Karena tujuan awalnya semua adalah baik. Dari awal saya bilang kan tidak ada yang jelek itu, menghargai dan sebagainya. Tapi begitu ada kesalahan dari para publisher dan kolektor dalam menentukan royalti, ya akan kehilangan itu. Ya gereja saya mohon juga cukup objektif ya. Jangan sudah sangat masih bilang mahal, mintanya free. Nah itu juga nggak bagus. Cuma karena dianggap bikin lagu itu gampang, mungkin ya. Dianggap bikin lagu itu gampang dari Tuhan, kok kamu mau jual. Sampai sekarang saya tidak pernah dapat royalti. Saya tidak pernah daftarkan lagu saya. Semua orang mau pakai juga, tidak pernah ngomong juga ada. Jadi kalau saya lihat di YouTube, loh banyak lagu saya tidak pernah ada yang ngomong sama saya kalau pakai lagu saya, Pak. Banyak juga. Bahkan saya ambil dan saya posting di YouTube saya karena saya merasa senang ada yang nyanyikan lagu saya. Nah, jadi saya bicara mengenai tadi kebenarannya, tapi saya sendiri tidak ada di situ. Gitu. Saya tidak menikmati hasil dari apa yang saya omongkan tadi gitu. Gitu Pak Evi. Ya. Baik, keren sekali ya Pak Erwin ya tadi. Dan ini bisa jadi blunder ya, bisa jadi blunder sendiri kalau gereja tidak berhati-hati, publishing tidak berhati-hati malah jadi perpecahan. Dan pas ini niat mulia menurut Pak saya Erwin begitu sekali ya. Tadi ya betapa yang penting niatnya pencipta adalah biar semuanya terberkati gitu. Cuman kayak hanya untuk menghargai hak cipta jadinya bermasalah yang sangat malah destruktif sekali ya. Nah, iya gitu Pak, betul. Nah, kalau dari Pendeta Josafat itu bagaimana nih Pak mengenai poin hal ini nih Pak? Ya, itu sebetulnya tergantung dari respon ya. Respon semua orang, respon setiap orang, respon dari gereja gitu ya. Nah, tentu kita harusnya responnya ya positif ya. Jangan berikan respon negatif. Kalau responnya negatif kan jadi terjadi perpecahan itu ya. Udah jangan pakai lagu dia.
pakai lagu sendiri aja. Nah, itu kan jadi nggak enak ya, kurang kurang bagus ya. Padahal lagu itu penciptanya kan pasti menciptakan kalau yang betul-betul ini ya, menciptakan sesuai dengan kehendak Tuhan, dia dapat ide dari Tuhan. Ya kalau disembunyikan untuk sendiri, untuk gerejanya sendiri kan salah juga ya. Padahal Tuhan ingin lagu itu menjadi berkat buat banyak orang. Ya, jadi saya kira ya responlah ini ya. Saya berharap respon kita semua ya positif gitu ya. Siap Pak Yusuf. Kalau yang buat lagu, Pak, saya nambah Ya, sedikit. gimana, Pak Kalau Erwin? yang membuat lagu, pasti pengen lagunya dipakai semua orang, Pak. Ya betul. Tapi yang pakai lagu ini loh, kadang-kadang, wah, pakai punya Kebangetan sendiri aja, gitu. jangan pakai punya orang. Nah, itu juga akan menjadi ekses gitu. Kalau masing-masing maunya pakai lagunya sendiri, tapi lagu saya pengen dipakai orang lain. Nah, itu kan akhirnya terjadi juga eksklusivitas tadi itu, Betul. gitu. Ya, saya berharap semua bisa saling mengapresiasi, saling diberkati, gitu kan indah ya. Betul sekali, Pak Erwin, Pak Gitu. Josafat. Ini Ya benar-benar betul. kita harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi sekali, at least hak moralnya yang digenapi begitu ya. Memberikan hak moralnya dengan mencantumkan nama penciptanya dan juga meresponi secara positif terhadap masalah hak cipta ini, masalah izin ini. Kita harus mendukung sesama tubuh Kristus begitu ya. Dan ada sebuah pertanyaan Pak dari Randi ADP. Dia bertanya seperti ini. Ada dua fakta menarik. Satu, yang pertama adalah lagu rohani menjadi jembatan yang menghubungkan banyak gereja atau tubuh Kristus. Di sisi lain, jadi ini poin keduanya adalah bisa diartikan juga ini adalah pangsa pasar yang cukup besar sekali gitu. Nah, lalu menurut pandangan mungkin di sini lebih cenderungnya ke Pak Erwin dan ya lebih cenderung Pak Erwin, cuman Pak Josafat bisa memberikan pandangan juga bagaimana gereja bisa menyikapi hal ini. Karena satu sisi ini memberkati tubuh Kristus, satu sisi ini adalah pangsa pasarnya, para publisher gitu. Nah, bagaimana nih? Mungkin dari Pak Erwin, silakan Pak. Ya, menurut saya balik tadi Pak Yusuf bilang, tergantung responnya lagi. Jadi kalau kita melihat bahwa publisher itu adalah eh, yang apa ya mengambil keuntungan atau yang memanfaatkan kondisi ini untuk menjadikan duit. Kalau kita bisa berpikir yang sebaliknya bahwa mereka membantu mengelola ya untuk para dari lagu-lagu para pencipta ini dikelola dengan baik, baik proteksi hak ciptanya, baik juga termasuk royaltinya. Saya kira kalau itu semua pada porsinya masing-masing dan benar, tidak ada kelebihan muatan gitu. Saya kira ya dia berfungsi dengan baik, tapi tidak ada untuk kemungkinan ya namanya manusia. Terus melihat ini sebuah ladang, wah ini bisa dibisniskan. Nah, saya kira nanti dengan berjalan waktu, juga hikmat Tuhan, juga buah-buah yang muncul, mungkin kita bisa nilai juga gitu. Gitu. Siap, Pak Erwin. Ini Mungkin Pak Yusufat bisa nambahkan. Pak Josafat. Ya saya kira apa yang disampaikan Pak Erwin udah tepat juga ya. Artinya memang ya itulah respon kita itu yang penting ya. Kalau memang hati kita itu sudah apa ya di pikirannya negatif terus yang baik-baik itu ya jadi negatif juga. Ya meskipun itu Iya, bagus, betul. baik tapi ya arahnya jadi kita memandangnya negatif terus gitu ya. Nah, Tuhan kan tidak Iya. ingin begitu ya, bahwa kita ini sebagai tubuh Kristus ya, ayolah kita itu saling menopang gitu ya. Ya, jangan Iya. juga sampai pencipta lagu yang produktif gitu ya, akhirnya tidak bisa menjadi produktif karena kelaparan kan begitu kan. Jadi nggak ada Betul, betul. energi untuk berpikirnya kan. Betul sekali, Pak. Jadi Iya. ya artinya ya sama-sama lah saling menopang gitu. Iya. Siap, Pak Pendeta Yusufat. Poin penting sekali ya teman-teman semua bahwa gereja dan juga bisnis itu harusnya keduanya bisa saling menopang. Karena kalau balik lagi, saya teringat salah satu pengajarnya Peter Walton tentang Seven Mountains. Ada gunung gereja, ada gunung bisnis, dan memang kedua gunung ini ada tujuannya masing-masing. Tapi pada intinya adalah satu, untuk kemuliaannya Tuhan, untuk semuanya menyatakan Tuhan dan saling melengkapi.
tidak mungkin seorang pencipta lagu dibiarkan kelaparan gitu saja dan ada tanggung jawab moral gereja juga di dalamnya ya. Ada satu pertanyaan menarik juga nih, karena saya cukup terenyuh dengan salah satu poin pada suratnya GBI ini adalah tentang pelatihan yang akan diberikan dan juga tentang pengembangan karunia dalam penciptaan lagu rohani nih Pak Pendeta Josafat. Nah, tadi juga beberapa kali disinggung sama Pak Erwin nih. Apakah menciptakan lagu ini adalah karunia dan semua orang pasti bisa menciptakan lagu gitu kan? Ataukah hanya orang-orang yang memang tertentu saja nih? Nah, ini bagaimana nih Pak Pendeta Josafat sebelum saya ke Pak Erwin? Silakan Pak Pendeta. Ya, saya kira tadi jelas ya Pak Erwin mengatakan bahwa nyanyikanlah nyanyian baru gitu ya. Ya berarti kan itu merupakan satu panggilan juga dari orang percaya untuk menyanyikan nyanyian baru yang tentunya harus diciptakan gitu ya. Nah, memang saya kira di dalam diri semua orang itu ada melodi sebetulnya ya. Dalam diri setiap orang itu yang bisa dikembangkan. Nah, kalau tanggapan dari Pak Erwin sendiri bagaimana nih Pak Erwin terhadap tentang karya menulis? Ya, tadi saya sampaikan di channel YouTube saya itu saya bikin satu sesi khusus tentang nyanyikanlah nyanyian baru. Kalau tadi yang saya sampaikan dalam ayat Alkitab, itu memang tidak ada tuntutan untuk kita membuat sebuah lagu yang untuk dinyanyikan oleh orang lain. Tuhan minta kita nyanyi buat Tuhan, buat Dia. Itu ya bisa dikatakan perintah Tuhan. Maka kita kalau mau menyenangkan Tuhan, ya nyanyilah buat Tuhan. Dan disebut nyanyikanlah nyanyian baru. Bukan kita berusaha bikin lagu baru loh. Tapi kita tahu ya, Mazmur itu adalah menyanyikan doa kita. Kita menyanyikan rasa syukur kita. Itu kan tiap kali kita sampaikan kepada Tuhan bisa berbeda-beda. Itu namanya nyanyikanlah nyanyian baru. Tapi untuk lagu-lagu yang bisa dipublish, itu ada standarnya, Pak. Makanya saya bilang tadi nggak mudah bikin lagu itu. Ada pakem-pakem musik yang harus dipenuhi untuk menjadi lagu yang baik. Apalagi untuk lagu yang dinyanyikan untuk jemaat nyanyi. Itu juga tidak mudah. Walaupun lagunya jadi mudah. Tapi membuat mudah itu untuk orang yang sudah mengerti banyak. Kadang nggak gampang juga kan. Gitu. Jadi ada sebuah kerjasama antara ide Tuhan, kerinduan Tuhan, dan effort atau kemampuan talenta yang dipercayakan oleh Tuhan ini untuk menjadikan lagu itu eksis. Kalau dikatakan bisa dilatih, bisa. Tapi saya lebih suka bilang, mintalah kepada Tuhan. Jadi kalau bukan dari Tuhan, ya tadi saya bilang, saya bisa bikin lagu. Tapi ya mungkin saya sendiri yang seneng orang denger lagu opo itu bisa gitu. Atau buat saya enak, bisa nyanyi buat jemaat, tapi jemaat nyanyinya sulit. Gitu. Tapi kadang ada lagu yang kayaknya sulit, tapi dinyanyikan jemaat, ternyata bisa tuh. Dan bagus tuh. Nah, ini semua ada kerjasama antara pengetahuan manusia dan hikmat Tuhan. Dan ini semua adalah, balik lagi, Tuhan mempercayakan pada orang yang ketika orang ini sampai dipakai Tuhan, dia sudah berusaha dalam hidupnya untuk berkenan. Nah, itu maksud kita tidak mau hargai. Gitu loh. Nah, dari hal ini kita bisa menghargai dia di dalam semuanya. Kalau pemerintah sudah menghargai hak cipta itu ada dua, hak moral dan hak ekonomi. Kenapa kita yang lebih mengerti, bahkan pencipta lagu rohani yang kita akui bahwa dia lagunya bagus itu ternyata anak Tuhan juga, dipilih Tuhan juga, dipercaya Tuhan juga. Kenapa kita tidak mengakui itu, menghargai itu, dan memberkati dia? Saya tidak memaksakan kita harus membayar dia ya, tapi mekanisme kan bukan harus dibayar. Banyak mekanisme yang tetap bisa memberkati. Salah satu saya sampaikan tadi, itu dihidupi oleh Tuhan sendiri lewat 11 bani yang lain. Dan Tuhan juga punya cara-cara yang lain untuk menghidupi orang-orang yang dipercayakan. Begitu. Jadi saya berharap ini bisa membuka pikiran semua orang untuk bisa mengakomodasikan. Jadi tidak memaksa ke sini, tapi mengakomodasikan, jadi bisa saling memberkati, saling menghargai, gitu Pak Epi.
komen dari Bapak Dedi Wirawan Utomo yang mengatakan berikanlah pada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi menurut beliau bahwa masalah royalti lagu-lagu rohani adalah sama dengan respon Tuhan Yesus. Jadi caranya intinya adalah ketika lagu ini apa dari hak dari si penulis lagunya ya berikan saja pada penulis lagunya apa yang merupakan haknya seperti itu. Dan juga dari Bapak Suwandi Saragi bahwa lagu itu kalau nyanyikan untuk keuntungan patut memberikan royalti, tapi bila lagu itu untuk ibadah, untuk kesaksian biarkan saja. Oke, Bapak Ibu memang polemik tentang lagu gereja ini sangat banyak sekali dan tidak akan bisa dibahas dalam 1,5 jam kita dan tidak berasa kita sudah 1,5 jam bersama begitu. Dan pastinya saya percaya bahwa apa yang disampaikan Pak Erwin dan Bapak Pendeta Yosafat ini hendaklah kita cermati dengan hati yang terbuka dan pikiran yang terbuka, bahwa mari kita sama-sama bergandengan tangan secara dinamis dan melihat bahwa karya Roh Kudus juga untuk menyadarkan kita bahwa kita adalah warga negara yang harus mengikuti hukum. Ada suatu hukum tentang hak cipta ini yang harus kita ikuti. Dan jangan sampai kita hanya mau untungnya saja. Kalau pinjam bahasa bisnisnya adalah jangan cuma mau untungnya saja atau cenglinya nggak ya buat cengli gitu istilahnya, tidak menguntungkan banyak pihak begitu. Dan alhasil bahwa kita juga membuat orang-orang yang pencipta lagu yang hatinya motivasi yang murni, alhasil mereka berasa kayak tidak didukung oleh keluarga besarnya sendiri, yaitu para kalangan orang percaya, tidak mendapatkan hati, tidak melihat bahwa mendapatkan support sehingga mereka kesulitan makan, tidak mendapatkan berkatnya juga. Nah, ini kita harus jaga. Dan jangan sampai kita menjadi eksklusif hanya karena masalah hak cipta ini dan tidak mau membayarkan royalti, tidak mau meminta izin. Jangan sampai terjadi perpecahan tubuh Kristus, karena doanya Tuhan Yesus adalah untuk tubuh Kristus bersatu. Dan sebelum kita akhiri, kita akan mendengarkan saran atau arahan dari setiap narasumber. Nah, silakan Pak Pendeta Yosafat berikan wejangan bagi para pemirsa yang mendengarkan acara ini. Ya, saran saya itu aja ya, respon kita benar di hadapan Tuhan, ya, dan motivasi dari para pencipta lagu juga saya berdoa supaya benar-benar motivasi untuk menyenangkan hati Tuhan, dan pasti Tuhan akan memelihara hidup mereka juga ya, tidak akan kekurangan. Karena motivasinya adalah memang motivasi yang sungguh, yang benar. Dan jangan, sekali lagi nih, jangan ribut lah soal begini ya. Tapi kita yang malu sendiri, saudara. Ya, kita malu sendiri, kita dilihat orang tidak percaya, loh kok nyanyi buat Tuhannya kok ribut sendiri sih. Ya, kita yang malu ya. Oke. Oke, siap. Thank you so much Pak Pendeta Yosafat, dan silakan Pak Erwin memberikan wejangan nih, khususnya bagi para pencipta lagu yang ada di luar sana atau para publisher dan juga orang-orang yang baru mau mulai menciptakan lagu karena kisruh ini. Silakan Pak Erwin. Tadi Pak Yosafat sudah sampaikan kepada para pencipta lagu untuk memurnikan diri, memurnikan motivasi ya. Saya sebagai praktisi, saya tidak mudah mencipta lagu. Tidak tiap hari saya bikin lagu. Padahal kalau mau dipaksa bikin, sekarang saya ditodong bikin lagu, bisa gitu. Tapi saya benar-benar menghargai Tuhan dan kemampuan saya untuk dipercayakan Tuhan. Jangan sampai saya jadi pencipta lagu yang pasaran, bikin lagu, hanya menghargai bukan lagi Tuhan dan jemaat yang diberkati gitu. Tapi untuk bisa menjaga eksistensi saya akan membuat lagu yang terbaik. Saya mengandalkan Tuhan dan saya memakai kemampuan saya untuk bisa bekerja sama dengan ide Tuhan itu. Dan tadi sampaikan bahwa kalau memang Tuhan berkenan, kita tidak akan berkekurangan. Jadi Tuhan akan memeliharakan. Tapi jadi kita yakin Tuhan akan memelihara. Kalau toh mungkin royal nggak ada, kalau Tuhan mau memelihara, pasti ada jalan-jalan yang dibuka oleh Tuhan. Tapi ketika ada teman-teman saudara yang menghargai, melihat bahwa seseorang dipakai oleh Tuhan, Tuhan berkenan, dan dia juga harus diberkati lewat tangan kita.
Tuhan juga memakai kita memberkati orang-orang yang berkenan bagi Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Seperti pendeta, seperti pemusik. Itu semua adalah imam-imam Lewi. Semua pelayan Tuhan di kemah suci itu tidak boleh bani yang lain. Hanya Bani Lewi yang dipilih oleh Tuhan. Jadi kalau kita tahu ada seseorang yang dipercayakan Tuhan dalam bidang pelayanan tertentu, Tuhan berkenan, ya kita harus menghargai seperti Tuhan menghargai orang itu, termasuk pada penghidupannya. Dan mekanismenya kalau dulu Tuhan memakai 11 bani yang lain memberkati menghidupi satu bani Lewi. Kalau sekarang, ya bisa berkembang. Salah satu caranya adalah royalti. Kalau itu nggak mau, gereja nggak mau bayar royalti pun, ya saya percaya Tuhan akan memberkati juga. Ya sudah, nggak usah bayar, nanti Tuhan berkati. Ya, apakah kita nggak mau dipakai Tuhan memberkati? Kalau kita tahu itu juga saudara, itu juga dipilih Tuhan, itu juga imam yang Tuhan tentukan untuk menjadi imam bagi kita, kan begitu ya. Jadi mari sama-sama terbuka mengambil posisi yang terendah, basicnya dulu, untuk mengerti satu-satu pengertian-pengertian ini, istilah-istilah ini, sehingga tidak rancu dan bisa kembali diakomodasikan, ditempatkan pada porsinya masing-masing, dan semuanya akan indah. Oke, teman-teman semua, jadi seperti yang tadi telah disampaikan oleh Pendeta Josafat dan juga Pak Erwin, bahwa sesungguhnya di industri musik rohani ini, memang kita kalau berbicara pasti ada hitungan uangnya, ada hitungan ada uang yang ketika kita membeli kaset, membeli CD, YouTube pun juga diputar di kiran juga ada bayarannya. Namun balik lagi, kita mencoba menghargai, mengapresiasi orang, karena kita pun sebagai orang pasti ingin diapresiasi, betul? Seperti yang Tuhan Yesus bicarakan bahwa lakukanlah apa yang kamu inginkan, kamu ingin orang lain lakukan pada dirimu seperti untuk dirimu sendiri. Jadi kalau kita mau orang lain mengapresiasi kita, mari kita belajar mengapresiasi orang lain terlebih dahulu. Berikan menjadi haknya mereka. Dan para publisher, pastinya saya juga berharap untuk, ayo, mulai kita membuka pintu, mulai berkomunikasi secara baik, tidak serta-merta langsung kamu diblok karena kamu tidak mengikuti hak cipta segala macam, melainkan ayo kita sebagai satu keluarga yang besar, salinglah berkomunikasi biar tidak kisruh sendiri. Karena semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan, dan gereja janganlah eksklusif, mulai inklusif dan mulai belajar menghargai satu dengan yang lainnya, khususnya dalam masalah lagu gereja ini dan hak ciptanya. Oke teman-teman, tidak terasa sudah jam 10.39, sudah 1,5 jam lebih 9 menit kita bersama, dan ini saya ditemani dua tamu yang luar biasa. Sekali lagi thank you Bapak Pendeta Josafat sebagai selaku Sekretaris Umum dari Sinode GBI, dan juga Bapak Erwin yang juga 30 tahun beliau melayani musik dan banyak lagunya yang memberkati saya, termasuk banyak lagunya beliau juga di YouTube-nya beliau juga bisa ditemukan ya teman-teman, banyak lagunya yang sangat memberkati sekali di sana. YouTube-nya juga sesuai dengan namanya Erwin J. Krisnanda teman-teman, itu bisa silahkan dibuka dan di watch, itu beliau open banyak lagunya beliau yang memberkati. Sekali lagi thank you so much, kita akhiri acara ini dan sampai jumpa di program Pendeta Podcast selanjutnya. Bye-bye semua, God bless you all.